Ayah, ibu, anak durhaka Yichen telah kembali. Jenderal, sekarang Anda adalah Jenderal Long dari Wanjiang. Harap tetap tenang. Bertempur selama 5 tahun, membunuh jutaan musuh. Saya Long Yichen telah membuktikan diri kepada dunia, tapi hanya mengecewakan keluarga sendiri. Siapa yang berani menangis di makam keluarga Long? Ingin mati ya? Hari ini kubuat makam leluhurmu jadi toilet. Pasukan serang. Mencari mati. Kalian masih mau nonton saja? Serang. Tianji, pergi dan selesaikan dia. Ya, Tuan. Keadaan istri sudah diselidiki, tapi Dia di mana? di klub Tianwang sedang dijual oleh keluarga Miao sebagai budak wanita. Segerakan untuk menyelamatkannya. Jika Xiao Yun mengalami sedikit kerugian, aku akan membuat seluruh keluarga Miao mati. Semuanya. Selanjutnya adalah barang andalan kita. Disediakan khusus oleh keluarga Miao. Seorang budak wanita seksi. Hah? Ini. Bukankah ini putri keluarga Liu? Liu Xiaoyun. Ahaha. Dewi murni di hati semua orang. Benar-benar seorang yang lucu. Hahaha. Nona Liu. Belakangan ini, sangat kekurangan uang. Jadi dia mendatangi saya untuk menjual diri. Aih. Sekarang hanya perlu 10 juta. 10 juta. Bisa. Santai saja. Hahaha. Bagaimana? Ada yang mau coba dulu? Saya. Non Liu. Sebentar. Harus teriak keras ya. Ah. Hahaha, aku suka hahaha. Liu Xiaoyun, Liu Xiaoyun. Kamu kan jago berpura-pura. Kenapa demi biaya pengobatan rela jadi mainan kami? Suami sampahmu itu. Benar kan? Bersembunyi di mana jadi kura-kura? Ah. Wah. Bicara soal Cao datang. Bukan ini si Long yang keluarganya dibantai. Anak sulung keluarga Long. Haha. Gimana lihat kami mainin istrimu? Sakit hati ya? Selamatkan dulu. Kamu cari mati. Long Yichen, kamu tidak bisa bunuh aku. Aku anak satu-satunya keluarga Miao. Kamu tidak takut mati? Diam. Hina kekasihku. Bunuh saja. Aku kembali. Kamu kembali sekarang buat apa? Han hampir mati. Anak. Anak kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Mia Ohu. Binatang. Jangan. Mama. Aku tidak enak. Jangan. Kak Hu.
Kamu lepaskan Han Han saja. Ventilator adalah nyawa Han Han. Aku mohon lepaskan Han Han. Kamu berhutang pada rumah sakit kami. Bagaimana mengumpulkan 8 juta? Jual saja. Kak Hu. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Baik. Kenakan baju pada Nona Liu. Biarkan dia fokus melayani tamu. Hahaha. Tapi aku beritahu kamu. Aku sudah bicara dengan dokter. Sebelum jam malam ini. Jika uang tidak terlihat, organ anak perempuanmu, aku akan mencabutnya dan menjualnya ke kakek Duan. Mengerti? Aku mohon lepaskan anak perempuanku. Miaohu. Kamu pantas mati. Jam 8 sudah hampir. Mereka akan mengambil organ Han Han. Cepat selamatkan Han Han. Tianji, ayo pergi. Mama. Siapa si brengsek yang berbuat onar di rumah sakit kami? Oh, kalian berdua ya. Sungguh menganggap rumah sakit kami seperti toilet umum. Mau datang-datang mau pergi-pergi ya. Anak-anak di sini mana? Kamu maksud si brengsek kecil itu? Mengapa aku harus memberitahumu? Kalian, apa hubungannya dengan dia? Aku kasih 3 detik. Katakan di mana dia. Hahaha. Lucu sekali. Si miskin. Bisa berani bicara besar di sini. Haha, aku beritahu kamu. Rumah sakit Tiandu kami melayani para pejabat dan orang penting. Bukan tempatmu untuk berbuat onar. Satpam. Keluarkan mereka berdua. Sekarang kamu lebih baik menjawab dengan baik. Kalau tidak aku tidak keberatan mematahkan lehermu. Ya. Bagaimana dengan anak yang dikirim Miaohu? Katakan. Sedang bersiap untuk operasi. Belum sempat melakukan apa-apa. Sudah dibawa oleh 2 orang berpakaian hitam. Siapa kamu? Siapa 2 orang itu? Katakan. Aku benar-benar tidak tahu. Hanya meninggalkan ini saja. Turun dan selidiki. Harus menemukan Han Han. Ya, Yi Chen. Ya ampun. Silong. Katanya kamu sudah kembali. Lebih baik kamu menjauh dari keluarga kami. Kamu masih merasa tidak cukup menyakiti Xiaoyun kami. Mama, aku mohon. Aku mohon selamatkan Han Han. Han Han masih di rumah sakit. Aku mohon. Dulu berselingkuh dengan Silong dan melahirkan anak sialan itu. Sekarang minta aku bayar untuk menyelamatkannya. Sungguh lucu. Han Han adalah cucumu. Aku mohon selamatkan dia. Aku mohon. Kenapa kamu masih belum sadar? Cepat jauh dari Silong. Biarkan anak sialan kalian. Matilah sendiri. Aduh, ini bukan. Cepat katakan siapa yang membunuh anakku. Miaohu meninggal. Ini tidak mungkin. Liu Xiaoyun kan menggoda anakku. Sekarang membunuhnya. Siapa pembunuhnya? Kalau tidak bilang aku bunuh seluruh keluargamu. Aku yang membunuhnya. Seperti kamu. Tidak jujur ya. Aku akan bunuh Wang Yunxi dulu. Benar-benar orang tua. Tidak. Tidak, Miaoge ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganku. Aku bilang jangan bunuh ibuku dulu. Xiaoyun, kamu cepat bilang. Ibu tidak mau mati. Ya. Aku. Orang sialan itu aku yang bunuh. Ternyata kamu yang melakukan ini, dasar pembunuh. Miao Jiaju, kamu dengar tidak?
Semua dia yang lakukan. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu. Yichen, kamu cepat pergi. Xiao Yun, kamu mau bikin keluarga Liu kena bencana besar ya? Diam semua. Kalian semua tidak akan selamat. Semua harus mati untuk anakku. Ayo tembak sampai berlubang. Tunggu. Juan Wang Yang Mirantan. Miao, Jiaju segera ikut aku menghadap. Kasih aku 10 menit. Aku urus urusan pribadi. Bagaimana? Miao, Jiaju main senjata. Punggung juga lurus. Perintah Wang Ye pun tidak didengar. Tidak berani, tidak berani. Long Yichen, nasibmu baik. Nanti aku pasti bunuh kamu pergi. Dasar kamu si miskin. Kamu bikin keluarga Liu kacau. Yichen, Han gimana? Tenang, dia baik-baik saja. Aku sudah suruh orang periksa. HM suruh orang periksa, kamu punya orang apa? Miskin tetap miskin. Gak bisa berubah kebiasaanmu, so keren. Ibu, bagaimanapun tadi, Yichen juga menyelamatkan kita. Dasar kamu si pembawa sial. Kamu gak ada hak bicara. Sekarang malah berurusan dengan keluarga Miao. Kamu pergi bersamanya. Setelah ini, jangan pernah masuk ke rumah keluarga Liu lagi. Apa-apaan keluarga ini? Kita lebih baik pergi saja. Xiao Yun, ayo kita pergi. Tidak. Long Yichen, kalau mau pergi, pergilah sendiri. Xiao Yun. Masalah Han, aku akan menyelesaikannya, kamu pergi saja. Xiao Yun, percayalah padaku. Aku bisa. Bisa apa? Bisa terus membunuh. Long Daxiao sudah 6 tahun. Kamu pernah peduli pada kami, ibu dan anak ini. Dari sekarang kamu pergi. Kamu pergi jauh-jauh. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Long Shuai sekarang sudah jelas. Anak itu diculik oleh keluarga Duan dari Tiandu. Mereka akan menggunakan sumsum tulang anak itu sebagai bahan obat panjang umur. Siapkan peti mati untuk keluarga Duan. Pukul genderang perang. Siap. Hancurkan keluarga Duan. Angkat kepalamu. Tidak heran disebut gadis tercantik di dunia. Bibir kecil ini sangat lembut. Duan Xiao, aku mohon lepaskan Han. Bagaimana kamu tahu? Aku yang menculik si brengsek kecil itu. Di Tiandu selain seluruh keluarga Duan, tidak ada yang berani menantang keluarga Miao. Haha. Menantang. Aku beritahu kamu. Keluarga Miao tidak layak mengangkat sepatuku. Tapi kamu datang mencariku. Haruskah kamu memberikan sesuatu? Aha. Duan Xiao, jangan. Duan Xiao, aku sudah punya suami. Aku suka main dengan istri orang. Haha. Kamu gila ya? Pergi. Maaf. Ingin aku melepaskan si brengsek itu? Baik. Kamu harus patuh. Jadilah wanita aku. Duan Wang Ye. Panjang umur. Baik. Terima kasih semuanya. Wang Ye, saya menghormati Anda. 2 buah persik emas murni 1000 liang. Baik, Heitai. Ini terlalu biasa. Saya menghadiahkan sebotol longkuan terbaik. Dan saya menghadiahkan sebuah piring porsel ukiran khusus Kaisar Han. Itu adalah harta tak ternilai. Minggir. Kakek. Hahaha. Barang rongsokan ini bagaimana bisa sebanding dengan hadiah cucu Anda? Hadiah bagus. Oh, Lang Er. Kamu memberi hadiah apa? Kakek. Bukankah Anda bilang masih butuh sumsum tulang anak kecil untuk obat? Cucu Anda khusus membawakannya. Untuk Anda. Hahaha. Baik, cucu. Hahaha. Hadiah ulang tahun keluarga Long tiba. Duan tua, ajalmu sudah dekat. Sisa keluarga Long. Di mana anakku? Kakekku sedang merayakan ulang tahun. Malah menghadiahkan peti mati. Aku tembak.
Jangan bunuh aku. Aku adalah Wang Ye dari Tiandu. Jika kamu membunuhku, kerajaan tidak akan membiarkanmu pergi. Anak ini, aku sama sekali tidak menyentuhnya. Bawa dia pergi. Aku sudah tua. Kamu lepaskan aku. Long Shui, anak itu selamat. Wan Longjun dengarkan perintah. Siap. Seluruh keluarga Duan tidak akan ada yang selamat. Long Shui telah membalas dendam. Saatnya mengadakan upacara penobatan. Kamu yang urus. Ingat jangan bocorkan kabar aku kembali. Aku ingin melihat si badut ini. Siapa lagi? Han gimana? Jangan khawatir dia baik-baik saja. Cuma terlalu banyak terkejut. Istirahat beberapa hari pasti sembuh. Akhirnya semua baik-baik saja. Terima kasih ya. Waktu itu aku sengaja bicara kasar. Jangan marah ya. Tenang, aku tidak marah. Aku tahu kamu cuma ingin melindungiku. Yi Chen, kamu akhirnya kembali. Kita mulai lagi ya. Aku janji, semuanya dari awal lagi. Aku bersumpah. Aku pasti akan membuatmu bahagia. 6 tahun aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu. Yi Chen, sebenarnya akhir-akhir ini rumah banyak masalah. Kakek juga sudah meninggal. Besok akan dimakamkan. Kamu ikut aku pulang ketemu keluarganya ya. Liu Xiaoyun, hari ini hari kematian kakek. Kamu bawa si sampah ini. Kamu tidak jijik, kami jijik. Kakak sepupu Yi Chen sudah berubah. Kali ini. Dengan anjing liar ini. Di rumah selain kakek si keras kepala. Walaupun tidak suka Long Yi Chen, tetap harus memegang janji pernikahan. Siapa di keluarga Liu yang tidak menyarankanmu menikah lagi? Kamu ngapain aja sama dia? Kita ini semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Kakak jangan sok suci deh. Yang kalian sebut nikah lagi cuma ngejual aku kayak barang dagangan aja. Buat cari untung sendiri. Keluarga Liu ini nggak ada yang mikirin aku. Kamu, Aku kasih waktu 3 detik. Langsung minta maaf ke Xiaoyun. si sampah, lepas tanganmu. Yi Chen, udahlah. Tianming, anjing liar itu balik. Bukannya dia mati di luar? Bukan mau nikahin si cewek itu lagi? Sekarang gimana dong? Oh, dia bisa hidup balik? Xiaoyun gila. Walaupun kakek sama Long Yi Chen nggak akur. Tapi bagaimanapun juga, kakek yang setuju nikahin Xiaoyun sama dia. Kalau dia tahu kakek udah meninggal. Enggak apa sekarang keluarga Liu. Besar dan rumit. Dia Kuma Sampa yang baru balik ke Tiandu. Bisa bikin apa? Nanti lihat gue ngajarin dia. Kamu masih berani balik? Karena kamu si brengsek. Keluarga Liu selama ini dapat banyak hinaan. Lihat Xiaoyun selama 6 tahun ini. Menderita banget. Kamu tahu nggak? Aku tahu Xiaoyun banyak menderita. Aku bakal baik sama dia. Xiaoyun, aku pelan-pelan bakal gantiin kamu. Hah, gantiin? Kamu si miskin mau gantiin pakai apa? Pakai semuaku. Bahkan nyawaku. Dasar mulut manis. Xiaoyun, hari ini kakek dikubur. Cuma keluarga yang boleh datang. Kamu sebaiknya menyuruhnya pergi jauh-jauh. Jangan biarkan kakek di bawah tanah. Melihatnya yang tidak karuan seperti ini, tidak bisa tenang. Ayah ibu Yi Chen adalah suamiku. Dia juga keluarga Liu dan pernikahan kami juga ditetapkan langsung oleh kakek. Meskipun kakek tidak menyukainya, melihatnya kembali, dia pasti bisa tenang di alam baka. Omong kosong, dia bukan keluarga Liu. Aku malah merasa dia mengotori nama keluarga Liu. Kamu si pecundang, pergi sana. Liu Xiaoyun, kamu anak yang tidak berbakti. Istriku, kamu sangat baik. Siapa yang kamu panggil istri? Bicara manis-manis. Pemakaman akan segera dimulai. Tahan emosimu. Jangan biarkan orang lain menertawakan kita. Lihat keluarga itu. Biarkan mereka.
Mengerjakan tugasnya dengan baik ada hadiah tambahan. Orang yang tidak tahu terima kasih. Tunggu saja Long Yichen merusak pemakaman. Aku lihat apa yang bisa kalian tawarkan untuk bersaing dengan Hauge. Pemakaman resmi dimulai. Orang luar harap meninggalkan kuil leluhur, agar tidak mengganggu Feng Shui. Paman kedua, apakah kamu ingin merusak pemakaman kakek? Apa maksudmu? Tadi kan baik-baik saja. Apakah upacara ini ada aturannya? Tentu ada aturannya. Orang luar tidak boleh berada di kuil leluhur. Kalau tidak akan mengotori keberuntungan. Lihat aku sudah menikah masuk ke sini lebih dari 30 tahun. Katanya setelah menikah mengikuti nama suami. Aku bukan orang luar kan? Lalu bagaimana dengan silong itu? Ini. Siapa yang berhak bersujud tidak tahu ya? Tidak menghentikan orang yang tidak jelas. Apakah itu kesalahanmu? Aku. Hanya karena ini, keluarga kalian tidak pantas tinggal di sini, mencemari peti kakek. Keponakan kita semua satu keluarga. Aku akan mengusirnya sekarang. Tapi tadi Liu Xiaoyun membawa Long Yichen membuat keributan. Sekarang sudah terlambat. Kakek mungkin sudah marah di alam baka. Kita. Ini adalah tradisi pemakaman. Juga keinginan kakek di alam baka. Betul kan? Ya. Memalukan. Kalau berdua mau pergi sendiri, atau aku yang bantu? Aku bisa pergi. Tapi sebelum dimakamkan, aku mau buka peti mati dulu. Kamu gila ya? Kamu berani ganggu ketenangan kakek. Paman, menantu baikmu ini, bikin kakek tidak tenang di alam baka. Long Yichen, aku peringatkan kamu. Kalau kamu terus bicara sembarangan dan mempermalukanku, aku akan paron kekemu dan biwan kamu kiliar. Dasar binatang. Maaf ya. Membuat semua orang menunggu lama. Suamiku, kamu datang. Pemakaman ini menunggu kamu untuk mulai. Nunggu aku buat apa? Aku tidak tertarik sama orang tua ini. Biarkan sebentar lagi. Akan lebih busuk. Pesawat kecil Hau kenapa terlambat tidak apa-apakan. Di Tiandu ini, datang seorang tokoh besar. Aku bisa apa? Benar. Itu adalah Long Shui Wanjiang yang legendaris. Aku beruntung. Sudah kenal dengannya sejak lama. Tidak menyangka dia akan datang ke Tiandu kali ini. Kebetulan ada kesempatan. Aku akan bilang padanya, untuk menjaga keluarga Liu kita. Benar-benar suamiku yang baik. Bahkan tokoh besar seperti ini pun dikenal. Astaga, Xiao Hao ternyata kenal dengan Long Shui dari Wanjiang. Xiao Yun, lihatlah. Inilah menantu laki-laki yang baik dari keluarga Liu kita. Sekarang lihat dirimu. Apa sih yang kamu cari? Kamu bilang kamu kenal Long Shui dari Wanjiang. Lalu kenapa aku belum pernah melihatmu? Maksudmu? Jangan-jangan kamu ini Long Shui dari Wanjiang ya? Benar. Aku adalah Long Shui dari Wanjiang. Hahaha, tidak terlihat sama sekali. Tuan muda Long kita. Keterampilanmu berlaga ini benar-benar hebat juga. Kamu Long Shui dari Wanjiang. Kalau begitu aku ibunya Long Shui dari Wanjiang dong, Xiao Yun. Lihatlah pria yang kamu temukan. Jangan muncul lagi kalau keluar rumah nanti. Jika kamu tidak merasa malu, aku yang merasa malu. Berdebat keras-keras di tempat seperti ini sungguh memalukan. Seisi keluarga ini benar-benar sampah yang tak berguna. Jadi katamu kamu Long Shui dari Wanjiang. Kalau begitu, sebelumnya Tuan Tua Liu pernah berjasa kepada Long Shui. Nanti setelah pemakaman Tuan Tua selesai, jika Long Shui lupa mengirim orang untuk melayat, pastikan kamu menyuruh 2 prajurit kecil datang, supaya ada sedikit perwakilan formalitas. Ahahaha. Tuan Tua memiliki hubungan baik dengan Long Shui. Dari mana kamu tahu itu? Jika begitu keluarga Liu kita, bukankah akan langsung melesat naik? Sebelumnya, aku punya teman. Dia menjadi pengawal di sisi Long Shui. Menanyakan hal kecil tentang Long Shui. Itu bukan masalah besar sama sekali kan? Pengawal. Apakah dia Tianji atau Tanlang? Ada apa Jenderal Long kita? Jangan bilang kamu. Bahkan urusan pribadimu sendiri saja tidak tahu. Paman kedua menantu baikmu ini. Bukan katanya dia Long Shui. Lalu orang yang dia kirim untuk melayat, kapan sampai? Jika tidak sampai sebentar lagi kami akan menguburkan. Siapa yang ingin kalian lihat datang ke pemakaman? Saya telepon mereka pasti langsung datang. Satu telepon saja. Apa kamu ketagihan berlagak sok penting? Diam kamu, diam. Jangan. Telepon dia suruh datang. Saya ingin melihat. Sampai kapan dia bisa terus berlagak? Suruh Tianji datang dalam 10 menit. Tak disangka orang bodoh ini begitu pandai berakting. Benar-benar menganggap dirinya Long Shui. Yuking menantu laki-laki MU ini. Otaknya agak aneh ya. Sayang sekali jika tidak berakting. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Masih belum cukup mempermalukan diri sendiri. Xiao Yun, percayalah padaku. Saya tak pernah berbohong padamu. Percaya padamu. Bagaimana saya bisa percaya padamu? Xiao Yun. Sebentar lagi salah satu bawahan Long Shui. Mungkin akan tiba tepat waktu. Long Yichen sang jenderal besar kita. Pasti punya alasan baru lagi. Sekretaris Wu tiba. Wah, Sekretaris Wu.
Kenapa Anda datang? Perkenalkan kepada semua, ini adalah sekretaris dari pemimpin utama kota, Wu Changlin. Koneksi Tuan Tua sangat luas. Atas perintah Long Shuai. Wu Datang untuk memberi penghormatan terakhir pada Tuan Tua. Cepat siapkan tempat duduk. Beri hormat pada Long Shuai. Keluarga Liu menerima balasan dari Long Shuai. Keluarga Liu King berterima kasih pada Long Shuai. Sekretaris Wu, saya antar Anda. Long Shuai Tianji, ada kejadian mendadak di tengah jalan. Mengirim pemimpin utama kota Wu Changlin Datang lebih well. Ada apa ini? Long Shuai kita. Di mana dewa perang langit ini? Memang suami yang hebat, bahkan Long Shuai yang sangat rahasia. Masalahnya bisa diselidiki. Sekarang bisa pergi. Jangan menghalangi pemakaman kami untuk melanjutkan. Yi Chen, cepat berlutut. Kalau tidak hormat pada Long Shuai. HMPH. Saya berlutut pada diri saya sendiri. Long Yichen. Ini adalah hadiah balasan Long Shuai. Berani tidak hormat pada Long Shuai. Saya Long Yichen berlutut pada langit bumi dan orang tua. Tidak seperti kalian. Buddha yang tidak punya tulang punggung. Bangsat. Dengar apa yang kamu katakan. Berani tidak hormat pada Long Shuai. Apakah kamu ingin keluarga Liu binasa? Barang yang tidak berguna. Sekarang masih membebani keluarga. Cepat pergi. Keluarga Liu selain sampah seperti kalian. Benar-benar kuburan leluhur mengeluarkan asap hitam. Wu Changlin datang karena menghormati saya. Baru datang. Kamu itu apa? Berdasarkan informasi saya. Di sini kan. Long Yichen mau malu tidak? Kalau bukan karena suami saya bilang, kakek punya jasa pada Long Shuai. Kamu bisa tebak Long Shuai mengirim orang untuk berduka. Diam, ikut saya. Long Yichen, saya mohon. Bisakah kamu tidak berbicara besar lagi? Sekarang dengan kemampuan Cheng Hao, mereka berkuasa setelah itu mengusir kami dari keluarga Liu. Sangat mudah. Xiao Yun. Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa kakek tiba-tiba meninggal? Tentu saja saya ingin tahu, karena hanya kakek yang setuju perjanjian pernikahan kita. Tapi dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa mengetahuinya? Saya bisa. Cukup Long Yichen. Saya berharap suami saya adalah pria yang tegas dan bertanggung jawab, bukan pria yang manis dan lucu. Kamu benar-benar membuat saya kecewa. Xiao Yun. Percayalah padaku sekali lagi. Mereka masih mengikuti. Mengapa Tianji, dewa perang belum datang? Jenderal Long kita. Hari ini mau pamer apa lagi? Jangan sembunyi-sembunyi. Saya beritahu kamu, kakek tidak ingin melihat anjing dan sampah datang untuk menguburkannya. Peti mati hari ini. Kamu harus membukanya. Tidak mau buka juga harus buka. Ini bukan maksud saya. Semua ide Long Yichen. Bagaimana kakek bisa setuju? Xiao Yun menikah dengan sampah seperti itu. Orang mau dikubur, kamu mau buka peti. Benar-benar cucu menantu yang baik. Dibesarkan oleh kakek. Suamiku, ayo cepat kuburkan kakek. Pulang saja. Dingin sampai mati. Mati saja tidak bisa tenang. Ayah jangan khawatir. Hari ini peti mati tidak akan dibuka. Siapapun tidak boleh pergi. Tidak. Saya bilang kamu siapa? Kamu bilang buka ya buka. Ayo kita pergi. Bukan saya bilang kamu gila. Cepat minggir. Atau saya buat kamu tidak bisa makan. Kamu berani sentuh saya coba. Saya bilang sekali lagi, buka peti mati itu. Ini sebenarnya kenapa? Kamu harus membuka peti mati hari ini. Karena kakek sebenarnya tidak mati. Jangan hila. Bagaimana mungkin? Kita siniwa. Melihat kakek masuk ke peti mati. Ini tidak mungkin palsu. Kakek tidak mati. Bukankah kamu bilang percaya padaku untuk terakhir kalinya? Aku percaya padamu. Semuanya. Meskipun kalian semua marga Liu, tapi hanya cabang. Tidak akan melibatkan kalian. Omong kosong. Kita semua marga Liu tentu keluarga Liu. Mengapa tidak ada hubungannya dengan cabang? Masalah keluarga Liu. Kapan giliran? Kamu yang marga Cheng ikut campur. Sekretaris Wu Anda akhirnya datang. Long Yichen ini lucu. Memaksa membuka peti Liu tua. Liu tua. ITU orang yang berjasa pada Long Shuai. Anda tidak bisa membiarkannya begitu saja. Buka peti. Kematian kakek. Apakah ada rahasia? Kita tidak akan dibunuh di sini. Ayah ibu. Tenang saja. Hari ini ada aku. Tidak ada yang berani berbuat macam-macam. Apa gunanya kamu? Orang yang berani melawan kakek, bukan orang yang bisa kamu hadapi sendiri. Perkenalkan, aku Kode Tianji. Pangkat perang tingkat 1, adalah penjaga kiri Long Shuai. Cepat hentikan Long Yichen. Kalau Tianji perang melihat habislah kita. Semuanya karena kalian mendengarkan si sampah ini. Sekarang bagaimana?
Kakek ini benar-benar ada hubungannya dengan Long Shuai. Lihat dia, membongkar peti mati. Itu pasti akan menguliti kita. Aduh ini. Tianji, Dewa Perang benar-benar datang. Tidak perlu menebak-nebak. Saya bukan datang untuk cari masalah. Tianji datang atas perintah Long Shuai untuk melayat. Long Yichen ini benar-benar. Tidak mungkin. Pasti kebetulan saja. Tianji, Dewa Perang. Ada seorang anak durhaka di sini. Mau membuka paksa peti mati Liu Laoye. Selesai sudah. Kalau begitu menurutmu harus bagaimana? Orang yang tidak menghormati, orang yang berjasa pada Long Shuai, Barony Beser TAPI Butamara, harus dicungkil matanya, lalu diasingkan ke tanah tandus untuk mengemis. Apakah ada yang tidak setuju dengan cara penanganan ini? Liu Tianming, membiarkan Long Yichen membuka peti mati Liu Laoye, harus dihukum bersama seluruh keluarga. Kami tidak membiarkan. Dia yang bertindak sendiri, memaksa kami membuka peti mati Laoye. Kamu juga dipaksa. Saya dengan sukarela. Saya mendukung suami saya. Kamu baik sekali. Peti mati Liu Laoye, saya pasti akan membawanya. Siapa benar siapa salah, Long Shuai yang akan menilai. Tidak menyangka putri saya begitu beruntung. Bisa mendapat perhatian Tianji Dewa Perang. Hari ini berkat Yichen. Dia bilang Tianji Dewa Perang pasti akan datang hari ini. Long Yichen ini, hari ini benar-benar mencuri perhatian. Bagaimana dengan tulang kakekmu? Long Yichen ini, hari ini benar-benar mencuri perhatian. Bagaimana dengan tulang kakekmu? Orang tua jangan khawatir. Kakek aku akan kembali. Yo, ini sangat bangga. Katakan saja, mengapa kalian berencana untuk kembali ke kakek? Kami. Bagaimana? Bukankah ini apa yang disebabkan oleh menantu yang baik? Siapa yang Anda harapkan untuk bernegosiasi dengan Long Shuai? Aku akan kembali ke peti kakek. Saudara Hao mengatakan, dalam 3 hari peti mati tidak akan kembali. Hanya memperlakukan Anda anak-anak yang tidak berbakti. Melakukan hal yang baik. Menunjukkan dunia. Orang macam apa itu Long Tampan? Bagaimana kita bisa menghubungi? Meskipun Hao kecil ini mengatakan, kakek tampan untuk Long. Tapi bagaimana menurutku? Saya tidak bisa melihat bagaimana rasa terima kasih. Atau kembali. Saya pikir keluarga Liu harus mengubah nama mereka menjadi Chen. Ini pasti Chen Hao. Ingin menggunakan tekanan opini publik. Memukul daya saing kita. Yakinlah. Semuanya dari keluarga Liu tidak akan dibawa pergi. Saya akan memecahkan. Itu adalah jenderal perang tertinggi Long Tampan. Aku bilang aku bisa menyelesaikannya. Berhenti. Hari ini pegadaian kita. Hanya menerima tamu. Silakan kembali. Apa maksudmu? Tidak mengerti. Kami tidak akan menerima orang luar hari ini. Hei, Sang selalu datang. Cepat di dalam silahkan. Kita sudah mengatur. Kenapa dia bisa masuk? Tidak bisa melihatnya? Mereka adalah bos dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Dan pada pandangan pertama Anda adalah orang miskin. Anjing melihat hal-hal rendah. Panggil manajer kalian ke sini. Masih mau ketemu manajer kami? Pergi sana, carilah tempat yang sejuk. Malas ngurusin kamu. Ribut apa sih? Tidak tahu hari apa ini. Bisa ganggu bos-bos lain. Ada orang mau masuk paksa. Sudah diberitahu tapi tidak dengar. Wah, bukan Long Yichen Long Xiao ya? Sang Weiwei, kamu datang pas. Aku dengar di pegadaianmu, hari ini ada tanaman Huan Hun Chao. Herbalku cuma kurang ini. Huan Hengkou ITU, harta karun pegadaian kami. Ada uang nggak? Pegadaian kami, melayani tamu kayak kamu. Cuma buang-buang waktu. Bagaimana kamu tahu aku gak punya uang? Long Yichen jangan pura-pura. Sekarang kemampuanmu apa? Aku tidak tahu ya. Baru balik ke Tiandu. Sekarang hidup dari istri. Isi kartumu ada berapa? Kalian ini, begini perlakuannya ke pelanggan. Begini ada masalah? 6 tahun lalu kamu Long Xiao. Aku harus merendahkan diri minta tolong. Sekarang kamu apa sih? Kalau tahu diri pergi sana miskin. Betul, ngaku kaya padahal miskin. Baik, sangat baik. Aku harap kamu tidak menyesal. Huh. Mengancam siapa? Dia siapa sih dia pergi telepon. Telepon ya telepon. Aku mau lihat. Dia bisa cari siapa sih orang aneh. 10 miliar. Bolehkah saya masuk untuk membeli rumput hantu? 10 miliar. Ini adalah kartu emas tertinggi dari Bank Tianqi. Sekarang saya bisa masuk untuk membeli rumput hantu. Saya sedang terburu-buru. Ribut apa ini? Tidak tahu hari ini hari apa? Ini. Kartu emas. Tuan Long. Saya adalah direktur rumah gadai ini. Nama saya Bai 11 Siang. Panggil saja saya Xiao Bai. Oh iya. Penilaian ASET. Sudah lolos.
baru tadi kurang ramah. Mohon maaf Tuan Long. Ini adalah kartu emas tertinggi yang kami kilarkan untuk Anda. Jangan banyak bicara, langsung kasih saja rumput hantu. Penawaran tertinggi. Hari ini saya hanya mau ini. Tuan Long, rumput hantu 1000 tahun ini adalah milik seorang bos besar yang digadaikan di sini. Kalau suatu hari, tiba-tiba dia mau ambil kembali, kami akan kesulitan. Maka kartu emas ini hanya hiasan. Rumput hantu 1000 tahun ini bisa dibuat menjadi pil 9 putaran hantu yang bisa sangat memperpanjang umur seseorang. Katanya, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Kalau bukan karena bos itu tidak bisa membuat pil. Mungkin ini. Langsung saja bilang mau berapa? Tuan Long, ini bukan masalah uang. 10 miliar. Jangan menailatkan saya. 50 miliar. Aduh Tuan Long, kalau rumput hantu ini milik saya, langsung saya serahkan. Tapi ini, tanaman reinkarnasi ini adalah harta milik bos besar. Kami tidak bisa memutuskan sendiri. Kalau bos itu marah, seluruh pegadaian kami bisa hancur. Kamu takut menyakiti orang lain, tapi tidak takut menyakiti Long Shuai kami. Long Shuai. Jangan lama-lama. Tianji. Kamu bilang ini bukan masalah uang. Kalau begitu ini bagaimana? Parenta Long Shuai. Sekarang bisa kan? Bisa-bisa. Tentu saja bisa. Orang yang Long Shuai inginkan, berani dia melawanmu. Dia tidak akan berani merebut barangmu. Tunggu sebentar. Aku akan ambilkan untukmu. Perintah Long Shuai. Long Yichen adalah Long Shuai. Hati-hati dalam berbicara. Xiao Yun. Dalam 1 hari, jangan biarkan siapapun menggangguku. Yi Chen, kamu ini. Jangan-jangan kamu mau meninggalkanku dan kabur. Mikir apa sih? Masalah kakek. Aku pasti akan menyelesaikannya. Dengan baik. Tapi kamu di kamar seharian. Tinggal 2 hari lagi gimana dong? Nanti kamu akan tahu. Ngapain mikir banyak-banyak? Cepat siap-siap barang. Kita buat 2 persiapan. Kenapa? Ini tidak bisa mengambil peti kakek. Telepon minta maaf. Ini masih ada 2 hari kan? Kami sudah berusaha menghubungi Dewa Perang Tianji. Cuma kalian aja. Aku tiba-tiba ganti pikiran. Gimana kalau kita batasi waktu 2 hari aja? Apa 2 hari? Kalian ingkar janji. Aku bilang ya Xiao Yun, kamu memang terlalu polos. Cheng Hao, kita semua satu keluarga. Kenapa kamu tega mengkhianati keluarga kita? Xiao Yun, ini karena kamu belum matang. Kita semua kan pedagang. Dalam bisnis ya bicara bisnis. Di dunia bisnis, gimana bisa bicara soal perasaan? Kenapa gak mau mengaku? Gak apa-apa kan? Kita bisa cari wartawan buat ngobrol. Sekarang pasti nyesel banget kan? Nikah sama orang gak berguna. Ngomong sembarangan sampai nyinggung Long Shuai. Kamu. Kenapa aku bilang dia gak berguna? Kamu malah buru-buru. Kalau gitu tunjukin dong kemampuanmu. Biar kita lihat. Katanya sih Long Shuai. Kok Long Shuai yang hebat ini gak bisa menggerakkan Tianji Zanshan? Ayo. Tinggal besok 1 hari lagi. Yi Chen juga gak tahu gimana. Gimana nih soal peti matinya? Yi Chen. Tenang aja, besok pasti aku bawa balik. Aku mau mandi. Mau ikut gak? Kakek belum pulang. Gak serius. Apa kamu belum sadar? Kondisi kita sekarang. Lumayan kok, kan masih ada 1 hari. Kita bakal cari tikus jalanan yang dimensi semua orang. Apa kamu masih keluarga Liu? Ayah jangan buru-buru. Tenang saja. Dalam 2 jam, aku akan membuat kakek berdiri di depanmu dengan sehat. Apa maksudmu? Membangkitkan orang mati? Apa kau sudah gila sok jagoan? Xiao Yun ikut kamu. Ayah, apa maksudmu? Jangan-jangan kau masih ingin Xiao Yun menikah lagi? Apa yang bisa dia dapat dengan ikut kamu? Setiap hari sok jagoan bikin dia senang. Kamu baru kembali ke Tiandu cuma bisa makan gaji buta. Masa depan, jarak antara kamu dan Xiao Yun hanya akan semakin lebar. Kamu hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Bagaimana kamu bisa pantas untuk putriku? Aku dan ibunya akan mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan Xiao Yun dan bercerai denganmu. Ini baik untukmu dan Xiao Yun. Siapkan dirimu dulu. Ayah ibu, kalian ini sungguh tega. Ingat, kakek belum kembali. Apa tega? Jangan-jangan kau benar-benar berpikir kau bisa membawa kakek kembali. Kita bisa saja
menyerah pada Cheng Hao. Aku tidak percaya. Dia tidak bisa memberi kita makan. Intinya, kau masih sampah keluarga Long dulu. Kalian tenang. Aku sudah bersumpah, aku akan membuat Xiao Yun menjadi wanita paling bahagia di dunia. Dengan apa kau memberi Xiao Yun kebahagiaan? Kamu bahkan tidak punya rumah. Sekarang tinggal di rumah kami. Ah, tidak malukah kamu? Ah, kamu pergi tinggal di luar beberapa hari. Aku sementara tidak ingin melihatmu. Belakangan ini Xiao Yun sibuk. Kamu di sini cuma bikin dia terganggu. Karena orang tua nggak suka sama aku. Ya udah aku pergi tinggal di luar beberapa hari. Long Shuai silakan naik. Tianming. Ceput-ceput lihat. Long Yichen naik mobil mewah. Panamera. Long Yichen mana mungkin naik mobil kayak gitu. Ah, aku cuma lihat. Belakangnya aja. Pikir aja deh mana mungkin dia naik mobil sebagus itu. Iya kan? Ayah, ibu. Yichen pergi kemana? Xiao Yun. Kedepannya, kamu harus mikirin. Gimana caranya nyenengin sepupumu? Biar hidup kita lebih enak. Long Yichen itu harus dikurangi. Aku sama ibumu udah bilang sama dia. Bayar dia jerang-jerang case ini. Ayah, maksudmu apa sih? Nak, kamu bakal jadi orang besar. Jangan biarkan Long Yichen jadi batu sandungan buat kamu. Ayah, ibu. Kalian tega banget sih. Kalian lupa ya, Yichen yang jadi perantara. Kita nggak bakal bisa kontak Wu Changlin. Memang, dia ada sedikit peran. Tapi yang dipilih akhirnya kamu. Karena kemampuanmu. Nah, kamu ngapain ngurus orang yang nggak berguna? Long Yichen udah nggak sepadan sama kamu. Xiao Yun, kamu mau sama dia juga gak apa-apa. Walaupun keluarga Liu kita lagi susah. Tapi dia harus setara denganmu dalam status dan kedudukan. Kalau begitu aku setuju. Aku tidak peduli apa yang kalian katakan. Aku akan segera mencari Yichen. Lihatlah anak perempuan yang kau besarkan ini. Bikin pusing mati. Ternyata memang pura-pura mati. Ini di mana? Long Yichen. Kau kembali. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Bajingan-bajingan ini, demi memperebutkan harta keluarga, benar-benar tidak kenal batas. Sudahlah. Aku akan membalaskan dendamu. Keluarga Liu. Karena kau sudah terlalu banyak menderita. Jangan kira kau menyelamatkanku. Sudahlah. Aku akan membawamu pulang. Bagaimana kabarnya? Kakek, sudah ketemu belum? Mencari apa sih? Sepertinya Long Yichen itu. Nanti balik lagi bakal sok jagoan. Bilang kakek tiba-tiba bangun. Lalu kabur sendiri. Yichen belum kasih kabar padaku. Yu King. Yang suka omong besar itu Long Yichen. Tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan sampai kami kena getahnya. Ya begitulah. Dan lagi, kami juga tidak akan bersaing dengan Xiao Hao untuk posisi kepala keluarga. Bisakah masalah ini diapakan? Kakek, Bangsat, demi sedikit uang, kalian benar-benar berniat menguburku hidup-hidup. Kalian berdua, turun. Dai Singkin selama 7 hari, merenung di dalam kamar. Tanpa perintahku, dilarang keluar. Ayah, aku kan anak kandungmu. Ayah, bukan aku. Kakek, akhirnya kau sadar aku sangat khawatir. Xiao Yun, perusahaan yang kuserahkan padamu, bagaimana perkembangannya? baru-baru ini ada sedikit masalah dengan aliran dana. Prospeknya tidak terlalu baik. Begini saja, kekurangan dana akan kuselesaikan. Setelah perusahaan berjalan normal, gabungkan dengan perusahaan Yu King. Bagaimana menurutmu? Kakek,
Benarkah yang kau katakan? Masalah dana akan kami selesaikan sendiri. Tidak perlu kakek repot. Maukah kau percaya padaku? Percaya aku bisa mendapatkan investasi. Aku percaya padamu. Kau tidak akan mengecewakanku. Tuan Wali Kota, kenapa kau datang? Aku mencari Long Yichen. Kalau begitu aku akan ambilkan air untukmu. Silakan. Hal kecil seperti ini, tidak perlu kau repot-repot. Aku akan segera mengatur 10 pelayan, melayanimu sepanjang hari. Tidak perlu. Sepertinya kau tahu siapa aku. Katakan, siapa yang memberitahumu identitasku? Tianji atau Tanlang? Baohan, biasa akrab dengan wakil kanan Tanlang. Tidak berani mengganggu ketenanganmu. Hanya saja kepala bisnis Long negara. Xie, tiba-tiba sakit parah dan tidak ada yang bisa mengobati. Bawahan baru memohon padamu. Pak Xie adalah orang yang tegas. Aku mengenalnya. Long Shui bijaksana. Selain itu, bawahan saya mendengar. Nyonya sedang khawatir tentang dana perusahaan. Keluarga Xie sangat kaya. Bisa direkrut. Baiklah, saya akan pergi. Apa yang kalian lakukan? Mempersiapkan jalan untukmu. Tuan, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Tua itu tidak bisa disembuhkan. Siapa bilang tidak bisa disembuhkan? Menurut saya, keahlianmu kurang. Siapa kamu? Saya sudah lama menjadi dokter. Tidak mungkin kamu yang masih muda bisa menghina saya. Saya tidak bisa. Lalu bagaimana dengannya? Dokter Xiao, bukankah Anda sudah pensiun? Anda adalah dokter terkemuka di Longkuo. Dokter Xiao. Cheng Hao, 3 kali datang ke rumah. Hatinya sangat tulus. Saya tidak bisa menolak. Cheng Hao, Anda sangat perhatian. Chuan Xie, Anda tidak perlu sungkan. Chuan Xie yang Chua adalah manajer bisnis Longkuo. Jika dia bermasalah, perekonomian seluruh Longkuo akan terkena dampaknya. Katakan, kita sebagai rakyat tidak tega. Baik, setelah ayah saya sadar, saya bersumpah akan membuatmu menguasai dunia. Wali kota datang. Wali kota. Wali kota, mengapa Anda datang? Saya datang untuk cek kondisi ayahmu. Mari, saya perkenalkan. Ini adalah orangnya untukmu yang menemukan Huatuo yang masih hidup. Dr. Long yang ahli. Long Yichen. Kenapa kamu datang? Cheng Hao. Apa maksudmu? Karena keluarga Xie sudah memanggilku. Mengapa perlu mencari orang lain? Apalagi, anak kecil yang belum kering air liurnya. Berani sekali. Seorang pensimis berani berpura-pura menjadi dokter ahli di depan Tuan Wali Kota. Berpura-pura menjadi dokter ahli. Cheng Hao, apa maksudmu? Tuan Xie, Tuan Wali Kota. Jangan tertipu oleh orang ini. Dia tidak tahu apa tentang sini Anda. Dibohonginya. Kami para dokter belajar ilmu pengobatan selama puluhan tahun. Baru berani merebut nyawa dari tangan Yan Wang. Anak kecil ini mungkin tidak tahu setengah pun tentang ilmu obat. Kamu adalah kepala dari Rumah Sakit Nasional, Xiao Hua Yao kan? Kalau kenal aku cepat pergi. Supaya nanti tidak mempermalukan diri sendiri. Aku beri kamu nasihat. Penyakit ini tidak bisa kamu obati. Kalau tidak pergi, hati-hati, reputasimu hancur. Hahaha. Lucu, sangat lucu. Aku sudah berkecimpung dalam seni ini selama puluhan tahun. Hari ini malah dihina oleh anak kecil yang belum kering air liurnya. Xiao, dokter nasional. Kamu pergi dari sini. Hari ini aku akan membuat kalian semua melihat kemampuan kepala dokter nasional. Ambil jarumnya. Jarum ini pendek 1 inci. Jarum ini tidak hanya pendek 1 inci, titik akupunkturnya juga meleset beberapa inci. Anak kecil, lebih baik kamu diam. Xiao Hua Yao, kalau kamu masih keras kepala, terus tusuk. Pasien bisa mati seketika karena kamu. Perhatikan baik-baik. Satu tusukan ini pasti akan membuatmu menyerah. Hidup-hidup. Xiao Kuo Yi benar-benar tabib hebat di zaman ini. Bapak saya berutang nyawa. Sulit untuk membalasnya. Xiao Kuo Yi di atas. Saya akan terima penghormatan saya. Anak muda, apalagi yang ingin kamu katakan? 3,
2. Ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Detak jantung Tuan Xie rusak. Qi dan darahnya terbalik. Jika tidak segera diobati, Tuan Xie akan meledak dan mati. Xiao Huayao. Kamu jelaskan padaku. Ini bukan urusanku. Jika ada sesuatu terjadi pada ayahku, kamu akan ikut mati bersamanya. Dia. Ya dia. Ketika saya sedang menusuk, mengganggu pikiran saya, menyebabkan saya salah menusuk. Dia yang membunuh Tuan Xie. Tabib bodoh. Jangan asal tuduh. Tuan Long, sudah lama memperingatkanmu. Tusukanmu salah. Kamu yang membunuh Tuan Xi. Tuan Wali Kota. Dia Long Yichen hanya sampah. Sama sekali tidak mengerti pengobatan. Anda terus melindunginya. Apa sebenarnya niat Anda? Tuan Xie. Xiao Kuoyi adalah tabib pertama negara Long. Mengapa harus berbohong? Wei Lekhoda. Hari ini, jika Anda tidak memberikan penjelasan pada keluarga Xie, suatu hari nanti saya pasti akan bergabung dengan 4 keluarga besar. Tidak akan melindungi posisi wali kota Anda. Keluarga Xie. Berani. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Saya bisa mengobati penyakit kakek Xie. Tapi saya punya satu syarat. Yaitu Cheng Hao harus datang ke makam keluarga Long dan meminta maaf. Long Yichen jangan bermimpi. Keluarga Longmu pantaskah? Tuan Muda Xie. Nasib kakek Xie tergantung pada satu kata dari Anda. Anda benar-benar bisa menyelamatkan Jika ayah tidak saya. percaya, saya akan pergi. Baik, saya setuju. Cheng Hao, dengarkan baik-baik. Keluarga Xie selalu menepati janji. Jika Anda berani melawan, tidak akan ada keluarga Cheng lagi di dunia ini. Ini adalah teknik akupunktur Ling Yang yang hilang selama ratusan tahun. Apa itu jarum yin dan jarum yang? Apa yang sedang dibicarakan? Teknik acupuncture Ling Yang. Membangkitkan orang mati adalah yang pertama dari 4 teknik suci. Hanya dokter suci yang bisa mempelajarinya. Saya pantas mati. Tidak tahu bahwa dokter suci ada di sini. Saya pantas mati. Bangun. Ayah. Ini tidak mungkin. Ini pasti efek sementara. Kamu si telur kura-kura masih berani bicara besar. Orang-orang. Bawa dia pergi. Tuan Muda Xie. Kakek Xie ini pasti disembuhkan oleh Dokter Xiao. Anak ini hanya ikut menikmati keberuntungan saja. Tuan Muda Xie. Jangan. Bagaimana perasaan kakek? Nyaman. Saya belum pernah merasa senyaman ini. Meskipun begitu, saya akan pergi dulu. Dokter suci ini. Anda telah menyelamatkan saya. Tidak meminta hadiah apapun. Kakek Xie, lihat baik-baik. Ini adalah Tuan Long Shuai. Ah. Tuan Long Shuai. Jika ada yang tidak sopan tadi, mohon maafkan kami. Tuan Long Shuai sang ahli pengobatan. Ternyata adalah satu orang. Tuan Long, terimalah hormatku. Tidak perlu seperti itu. Saya sudah pensiun selama bertahun-tahun. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Haha, sudah. Terima kasih Pak Tua. Tuan Long Shuai tidak kekurangan apapun. Tapi, istri barunya baru saja membuka perusahaan. Sementara kekurangan dana. Saya hanya sampai di sini. Hahaha. Saya tentu mengerti. Kakek kembali kali ini. Sudah punya pendapat tentang kita. Kalau Liu Yuqing dan pasangannya bisa mengambil hati kakekmu, kita masih harus hidup setiap hari, melihat wajah orang lain. Ayah Yichen belum kembali. Kita tunggu kabar dulu. Apa yang bisa dia lakukan? Seorang pecundang yang baru kembali ke Tiandu, bagaimana bisa membuat kakek berubah pikiran? Hanya dengan perasaannya yang disebut-sebut. Putri, jangan terlalu bodoh. Ya kalau bukan karena dia mengacau. Kakek sampai sekarang tidak akan memberikan posisi kepala keluarga pada ayahmu. Xiao Yun, jangan terus tersesat. Putra keluarga Chen selalu menyukaimu. Ayo kita temui kakek. Bahas baik-baik soal pernikahanmu lagi. Ayo cepat pergi. Ayo pergi. Ayah, kami membicarakan kabar gembira. Siap meminta keputusanmu. Kakek. Kabar gembira apa? Xiao Yun hamil. Ayah, ini bukan kabar gembira. Ini bukan kabar baik. Lalu apa yang disebut kabar baik? Apakah kamu sedang mengandung adik Xiao Yun? Ya ayah. Kamu bicara apa sih? Aku sudah berdiskusi dengan Yun Shi. Beberapa hari ini biarkan Xiao Yun menikah lagi dengan anak orang kaya. Agar tidak perlu bersama Long Yichen yang tidak berguna ITU. Dicemooh orang. Wajahmu juga tidak akan malukan. Tidak mungkin. Aku hanya mengakui Yichen. Seumur hidupku hanya akan bersamanya. Mati pun tidak akan menikah lagi. Kamu suka dengan tuan muda mana? Ceritakan dong. Ayah, tuan muda keluarga Chen di kota. Aku lihat dia tidak buruk, meskipun agak playboy. Tapi Xiao Yun kita juga bukan perawan lagi kan? Kamu pikir
Kalau kita menikahkan keluarga Chen, bantuan apa yang akan diberikan? Kamu juga berpikir begitu? Kakek dulu aku dan Yi Chen. Di sini tidak ada hakmu untuk bicara. Sudah memberitahu keluarga Chen belum? Belum. Asal kamu setuju, aku akan langsung ke keluarga Chen untuk membicarakan hal ini. Ayah kamu ngapain sih? Kamu keberatan dengan keputusan orang tua ini? Wah, kakek kenapa marah besar? Siapa yang membuat kakek tidak senang? Meskipun aku tidak suka dengan keluarga Long, tapi perkataanku adalah janji. Bukan bisa diubah. Dengan beberapa kata kalian, benarkah perkataan orang tua ini dianggap angin lalu? Ibu, ada sesuatu yang keluar. Kembalikan padaku. Kakek bilang, aku akan mengembalikan ini pada ibu. Bagaimana kalau kita bacakan untuk semua orang? Kamu berani? Tidak ada orang asing di sini, bacalah. Untuk menantu keluarga Liu Wang Yunzi. Kepala keluarga Chen Chen Qingyun, dengan hormat, jika Anda setuju untuk memberikan putri sulung keluarga Liu Xiaoyun sebagai selir untuk putra saya, dan melayani saya dan putra saya. Keluarga Chen akan mengerahkan semua sumber daya untuk membantu Liu Tianming merebut kekuasaan keluarga Liu dan posisi sebagai kepala keluarga. Kita akan bersahabat selamanya dan memberantas Long Yichen si bencana. Ibu, apakah kamu begitu tergesa-gesa untuk menjadi kepala keluarga dan membuatku menjadi selir? Baiklah. Baiklah. Anak dan menantu yang baik. Meskipun kalian tidak layak menjadi orang tua, tapi demi Xiaoyun, aku tetap menghormati kalian dan memberikan yang terbaik. Tapi kalian terus-menerus ingin membunuhku. Kamu. Siapkan hadiah untukku dan kirimkan ke keluarga Chen di kota. Ingat, harus diberikan langsung ke kepala keluarga Chen. Ingin membunuhku. Aku setuju. Ah, bukan ini, kakek. Surat yang banyak, pasti ada yang hilang. Hati-hati dengan kata-kata. Ya. Long Yichen. Hadiah untuk keluarga Chen sudah siap. Ayo kita pergi. Ini Tanlang Dewa Perang. Apa kamu tidak salah lihat? Long Yichen si sampah. Bagaimana mungkin dia kenal Tanlang Dewa Perang? Mungkin aku salah lihat. Dia cuma carry alasan buat nyelamatin diri. Masa si orang miskin kayak gini bisa? Perkawinan yang kalian keluarga Chen ajukan ke keluarga Liu. Keluarga Liu udah setuju. Ini dari keluarga Liu. Barang tanda jadi pertenangan buat keluarga Chen. Cepetan kasih tahu kepala keluarga Chen. Keluar buat sambut. Keluarga Liu pantas nggak sih bikin? Kepala keluarga kami keluar buat sampah. Kepala keluarga kami sibuk, nggak ada waktu buat urusin kalian. Taruh barangnya di sini, cepetan pergi. Tapi atasan saya suruh saya harus sampein langsung ke tangan kepala keluarga Chen. Gimana nih? Saya dengar sih, kalian cuma ngirim barang bekas. Anjing terlantar jangan ngemis di sini. Saya tanya sekali lagi, boleh nggak? Boleh. Cepetan kasih tahu keluarganya, cepetan. Haha. Gimana? Sudah ngerti? Tanlang. Tutup pintunya. Cepetan. Gimana? Ini saya siapin khusus buat kamu. Pisau hipnotis buatan khusus dari barat. Cukup buat bikin kamu gatal-gatal selama 49 hari. Sampai racunnya masuk ke tulang dan mati. Kamu puas nggak? Kamu Long Yichen. Kamu berani banget sentuh saya. Saya kasih tahu ya. Kalian berdua udah tamat. Yi Chen. Orang jahat harus dilawan sama orang jahat juga. Bos, barangnya udah sampai ke tangan kepala keluarga Chen. Lihat, bos. Bosnya Tanlang Sang Dewa Perang. Kamu Long Shuai. Ah. Perlu aku ajari kamu cara diam? Aku yang akan panggil ayahmu. Atau kamu sendiri yang akan memanggilnya? Hahaha. Jangan sentuh dia. Sungguh ayah yang penyayang dan anak yang berbakti, bahkan wanita yang dia suka. Siap dibagikan kepada ayah kandungnya sendiri. HMPH, aku ingin melihat bagaimana ayahmu ini memandang anaknya. Tanlang. Ikat orang itu. Beritahu kepala keluarga Chen, setiap kali aku menunggu, aku akan memotong satu jari anaknya. Aku salah, aku mengakui kesalahan. Aku salah. Sudahlah,
Kita pulang dulu. Bicaralah, Tuan Mikuo. Si Long itu, si anak haram itu kembali. Dulu kita membunuh seluruh keluarganya. Tapi dia berhasil melarikan diri. Long Yichen, dia bersembunyi selama bertahun-tahun. Akhirnya muncul juga. Tuan Mikuo, seorang pengemis yang dibenci semua orang. Kenapa harus Tuan yang turun tangan? Keluarga Wang kami. Seujung jari saja bisa menghancurkannya. Ku dengar Long Yichen ini ahli dalam memanfaatkan orang lain. Paru-paru ini bahkan menikahi wanita tercantik di Tiandu, Liu Xiaoyun. Apa kamu tertarik? Hahaha, benar juga. Ini Qinggar mereka berdua mendirikan sebuah perusahaan, Jin Xiu. Ya benar. Kita mulai dari Jin Xiu. Sekarang berbeda dengan dulu. Sekarang, keluarga Wangmu juga disebut salah satu dari 4 keluarga besar di Tiandu. Banyak orang di istana yang memperhatikan. Bersikaplah dengan bijak. Mengerti? Mohon jangan khawatir Tuan Mikuo. Long Yichen. Semoga tidak mati terlalu cepat. Lagi pula dia adalah orang terakhir dari keluarga Long. Kalau dibunuh tidak ada lagi yang bisa dimainkan. Hahaha. Siapa kamu? Kamu adalah istri Long Yichen, Liu Xiaoyun. Perusahaanmu tidak memiliki izin lengkap. Jadi, segera disegel. Izin tidak lengkap. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Sudah kubilang tidak lengkap ya tidak lengkap. Kamu siapa? Bertanya-tanya di sini. Tidak bisa. Tidak boleh membuat Yichen repot lagi. Aku akan telepon asosiasi dagang. Tidak ada waktu untuk mendengar omong kosongmu. Aksi. Ah. Kamu menyegel tanpa alasan. Aku bisa melaporkanmu. Laporkan aku. Hahaha. Perusahaanmu sendiri tidak bisa kamu pertahankan. Dengan apa kamu melaporkanku? Ah. Ibu, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, perusahaan ini akan hancur karena kamu. Kamu memang tidak cocok membuka perusahaan. Hanya sibuk bercinta dengan Long Yichen. Sekarang perusahaan disegel. Apa yang bisa dia bantu? Siapa bilang aku tidak bisa membantu? Kenapa kamu datang? Bukankah hanya membuka segel perusahaan, sekedar menelepon? Hah, cukup telepon saja sudah selesai. Kamu benar-benar lancang. Menurutmu kamu siapa? Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu kok aku harus tahu? Diam kau ini adalah Tuan Muda Keluarga Wang dari Tiandu. Statusnya ratusan kali lebih tinggi dari orang yang bisa kamu ganggu. Keluarga Wang Tiandu itu siapa sih? Apa hak mereka menyegel perusahaan kami tanpa alasan? Tenang saja. Kemarin aku makan malam dengan Ketua Umum Kamar Dagang Longkuo. Nanti aku telepon dia. Perusahaan pasti akan dibuka kembali. Lagi ngomong kosong. Ketua Umum Kamar Dagang Longkuo. Aku juga kenal dia. Dia sedang sakit parah di rumah. Masa bisa makan malam denganmu? Mungkin minum obat kali ya. Kamu kebanyakan minum obat, ya sampai otakmu rusak. Kamu benar-benar berani meneleponnya. Jaga baik-baik anjing-anjing di kamar dagangmu. Siapa yang kamu sebut manis? Barang yang tadi rusak harus diperbaiki sendiri. Kalau tidak bisa diperbaiki, bayar 10 kali lipat. Aku kasih muka. Kamu malah pura-pura sombong ya. Baiklah. Lanjutkan menghancurkan. Hancurkan semuanya. Siapa yang mengganggu pekerjaan dianggap melawan pukul saja. Tunggu dulu. Sekretaris Liu datang tepat waktu. Itu dia. Kerja kalian cukup cepat juga. Long Yichen, kamu masih saja keras kepala. Menurutmu kamu siapa? Bisa menelepon sekretaris ketua umum. Di kamar dagang kami, masa ada sampah seperti kamu? Sekretaris Liu, apa maksudmu ini? Maaf Tuan Long. Nona Liu sebagai kompensasi. Kami memutuskan untuk memasukkan perusahaan Anda ke dalam daftar perusahaan yang akan dibantu secara khusus. Apa itu bantuan khusus? Sekretaris Liu perusahaan ini tidak memenuhi syarat, dan bahkan melakukan kekerasan terhadap petugas penegak hukum. Sekretaris Liu, Anda pasti salah. Wang Wentian, Anda menyalahgunakan wewenang. Mulai sekarang Anda dicopot dari semua jabatan di perusahaan. Ah, kenapa? Karena Anda melakukan hal yang tidak seharusnya, dan mengusik orang yang tidak seharusnya Anda usik. Dan juga Anda. Apa hubungan Anda dengan Wang Wentian? Saya tidak terlalu kenal dengannya. Saya adalah ibu dari Liu Xiaoyun. Saya hanya datang untuk melihat perusahaan anak saya. Nona Liu. Menantu Anda hanya dengan satu telepon. Wang Wentian langsung dipecat. Apakah dia benar-benar orang penting? Tidak mungkin. Wang Wentian telah mengusik sekretaris Liu. Dia sengaja membalas dendam padanya dan memberikan kuota bantuan khusus kepada Xiaoyun. Yang penting adalah kuota bantuan itu. Wah, itu sulit dicari.
Kita harus mencari cara untuk berinvestasi di perusahaan Xiao Yun. Istri, bukankah kamu bilang agar Xiao Yun menutup dan menghentikan operasinya? Itu dulu. Sekarang dia adalah dewa kekayaan saya. Sudah, kamu tidak usah campur. Kamu pulang dulu. Saya punya cara untuk membuatnya menyerahkan saham perusahaannya. Bodoh. Bahkan seorang yatim piatu tidak bisa diatasi, dan malah membuat saya harus menebusmu. Ayah. Siapa yang tahu dia bisa dekat dengan ketua umum? Kamu harus membalas dendam untukku. Long Yichen. Dekat dengan ketua umum membuatnya sombong. Dibandingkan dengan keluarga Wang kami, dia sama sekali tidak layak disebut. Long keluarga bodoh. Harus diselesaikan. Aduh, kepala saya sakit. Ada apa denganmu? Aduh, kalau saya tidak begini kamu mau kembali. Bagaimana kondisi kesehatanmu? Anak-anak tidak boleh melupakan asal-usul. Perusahaanmu sudah besar. Jangan lupakan keluarga. Ayah, apa maksudmu? Kamu bawa saya dan ayahmu ke perusahaan. Jadi eksekutif atau apa? Gaji tahunan jutaan saja sudah cukup. Nanti, saham itu, jual murah kepada kami. Kita semua satu keluarga. Jangan minta sembarangan. Posisi ini sangat penting. Saya harus kembali berdiskusi dengan Yichen. Xiao Yun. Keluarga Liu karena Long Yichen ini. Berapa banyak penderitaan yang kita alami. Perusahaan ini milikmu. Masukkan seseorang. Itu hanya perkataanmu. Tapi, Aduh, ini tidak bisa hidup. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah ditumpahkan. Segeralah ganti nama jadi Long. Aduh, kepala saya sakit. aduh ibu. Xiao Yun, saya membesarkanmu sampai besar. Saya tidak punya jasa tapi saya punya kerja keras. Saya minta posisi saja tidak dapat. Apakah kamu ingin saya berlutut? Ibu, kamu memaksa saya. Tianming, berlututlah padanya. Ayah, cepat bangun. Kalau kamu tidak setuju, saya tidak akan biarkan. Keluarga Liu tidak bisa diselamatkan. Saya juga tidak akan hidup. Aduh, anak perempuan yang sudah besar. Sudah milik orang lain. Aduh, aku nggak bisa hidup lagi. Oke, aku setuju sama kalian. Ayah, cepat bangun dong. Xiao Yun, kamu janji mau ngasih kita posisi wakil direktur utama atau manajer umum. Soal posisi ini, tunggu aku konsultasi dulu, baru aku kasih jawaban. Ya udah, yang penting udah setuju. Kita kan satu keluarga. Masa Xiao Yun tegang rugiin kita? Hahaha. Apa katanya orang tuamu mau ke perusahaan? Iya, Xiao Yun. Jangan-jangan kamu lupa mereka. Gimana memperlakukanmu? Yichen. Tapi mereka kan orang tuaku. Kamu pasti ngerti aku ya. Kalau mereka mau datang, ya biarin aja. Xiao Yun dibodohin sama Long Yichen ITU. Dibuat muter-muter. Jangan lihat dia dapat investasi apa. Nanti dia juga bakal sadar. Tanpa modal dan koneksi, bisnis nggak bakal besar. Ayah, ini ada proyek baru lagi ya? Xiao Cheng, udah dapat info duluan. Lokasi kawasan pengembangan prioritas. Ini dia koneksi tingkat dewa. Benar? Sayangnya, proyek pembangunan kawasan prioritas ini, skalanya terlalu besar. Modal kita nggak cukup. Kayaknya, kita harus bagi kue sama orang lain. Kalau gitu perkiraan untungnya berapa? Pukul 1.10 ayah. Proyek ini, bisa nggak keluarga kita ikut? Secara teori sih, info ini nggak boleh bocor keluar. Anda benar-benar menyusahkan saya. Xiao Yun. Sooner or later akan meninggalkan Long Yichen si sampah itu. Bagaimanapun kita adalah satu keluarga. Benar, kita semua satu keluarga. Uang ini tidak boleh diberikan ke orang lain kan? Ahahaha. Tapi ya, keluarga kita sekarang kekurangan dana. Aduh. Saya lihat rumah Anda ini bagus. Pasti bisa menutupi banyak uang. Ini. Anda tenang saja. Ada saya Cheng Hao yang akan menenggang. Anda pasti tidak akan jatuh. Tunggu sampai proyeknya selesai. Anda bisa dapatkan 10 rumah lagi. Baik, kita investasi. Tapi ini masih kurang. Kali ini hanya dengan skala jutaan. Baru bisa mencapai ambang tender. Saya akan segera mengumpulkan saudara untuk pendanaan. Bayar utang. Bayar utang, bayar utang. Lu Xiaoyun Wang Yanxi. Keluar sekarang. Keluar. Xiao Yun ini bagaimana?
Ini penagih utang sudah datang ke rumah. Saya sudah bilang, tidak ada yang gratis di dunia ini. Anda tidak bisa menyalahkan ibu Anda sepenuhnya. Dia hanya ingin mencari uang untuk keluarga. Siapa tahu Cheng Hao orang seperti itu. Yi Chen sudah memperingatkan kalian, tapi kalian tidak mendengarkan. Kamu malah mengajari saya. Sekarang berapa uang di perusahaan? Sudah diinvestasikan ke tanah itu. Ini semua salah saya. Saya akan loncat dari sini. Sudahlah, bagaimana? Anak sekarang hanya ada satu cara. Gadaikan saham perusahaan kepada mereka. Baik, lakukan saja. Tapi perusahaan adalah jerih payah saya. Kamu cepat suruh Long Yichen bawa surat saham ke sini. Kalau tidak saya akan loncat dari sini. Baik. Aku akan bilang padanya. Halo, Yi Chen. Kamu cepat bawa sertifikat saham. Datang ke kantor. kamu masih baik-baik saja. Aku tidak sempat menjelaskan, kamu cepat datang. Bayar utang. Sudah keluar. Kalau mau uang minggir dari jalan. Yi Chen. Perusahaan ini berjalan dengan baik. Kenapa tiba-tiba mau digadaikan? Yi Chen. Kami tidak mendengarkan saranmu menanam semua uang ke tanah Cheng Hao. Ngomong apa sih? Xiao Yun sudah sangat panik. Kamu malah senang-senang. Menan terbaik. Keluarga kita kena musibah. Kamu harus mikirin solusinya dong. Semua orang akan kaya. Kaya sampai rumah leluhur kita dijual. Bukannya masih ada tanah itu. Masa mau kaya? Aku rasa kamu mau gila. Karena tanah itu, kami punya utang yang banyak. Tanah itu segera akan jadi wilayah pengembangan baru yang disetujui. Sekarang Cheng Hao kabur. Investor terbesar adalah kita. Wilayah pengembangan yang disetujui. Dari mana kamu tahu? Dengar dari teman yang bisa dipercaya. Lebih baik tidak usah bilang, jangan sampai ketahuan ketua. Nanti dia dipecat, itu tidak baik. Sudah genting begini. Kamu masih banyak omong. Kamu cepat kendalikan orang-orang ini. Semua jangan panik dengar aku. Jack Eng lagi penipu. Keluarga kalian semua penipu. Jangan banyak omong, bayar utang. Rencana pengembangan tidak berubah. Sebentar lagi pasti ada kabar. Turun. Omong kosong, bawa uangnya. Kalau nggak ada uang pergi sana. Atas nama pribadi saya jamin kepada semua. Apa yang saya katakan tadi benar adanya. Siapa lo? Kalau nggak bayar perusahaan lo juga nggak bakal jalan. Maaf semuanya. Sekarang, kami benar-benar nggak punya uang sebanyak itu. Tapi kami bisa ganti dengan saham. Siapa yang mau saham lo? Perusahaan lo aja hampir bangkrut. Lo dan Cheng udah nipu jutaan. Sekarang bilang nggak ada uang, siapa yang percaya? Kami bisa kasih semua bukti. Kita kan keluarga, percayalah sama saya. Kalau nggak bayar, siapa yang mau anggap lo keluarga? Kalau nggak ada uang, lo jual darah aja. Jual ginjal, jual organ. Xiao Yun, lo pikir mereka bakal beneran lakuin itu? Ngomong kayak gitu berani banget. Emang nggak ada hukum ya? Hukum bilang, utang ya bayar, diam semua. Mau uang ya? Ayo bawa kontraknya. Saya ambil semua. Nggak punya mata ya? Jangan bikin ribet di sini. Yi Chen, saya yang salah ngambil keputusan. Seharusnya saya yang tanggung sendiri. Saya nggak mau ngerugiin lo. Percaya sama saya yang selesaikan. Suami numpang. Sok jagoan aja. Mau nunda waktu ya? Mau uang ya diam. Tadi lo yang paling banyak ngomong. Ayo minta maaf sama istri saya. 1 kata 1 juta. Yi Chen ini bisa nggak ya? Tenang aja. Lihat dia penuh semangat. Kayaknya nggak bohong. Kalau dia berani, gue yang gebukin. Minta maaf ya. Keponakan. Paman minta maaf sama kamu. Kalau aja paman lebih tegas kayak mamamu, lebih mendidik kamu, nggak bakal ada anak yang tega hianat kayak gini. Dia mukul orang. Si pecundang ini nggak nurut malah mukul orang. 1 tamparan 1 juta buat kalian. Nggak bisa bantu ya udah. Kamu malah berani mukul orang. Orang yang mulutnya kotor kayak gini. Gue ketemu sekali gebukin sekali. Bicara manis aja. Gue lihat aja gimana kamu ngatasin hari ini. Gue berani ngelakuin ini. Berarti gue siap tanggung jawab. Gue kasih kamu jalan keluar. Kamu bawa Xiao Yun. Cepetan cari kerja buat bayar utang. Utang kamu jangan sampai ngaruh ke kita. Tanda tangan di kontrak ini. Uangnya langsung masuk. Kamu yakin gak nyesal? Nyesal gue jadi cucu kamu. Oke. Uang 2 juta masuk. Beneran masuk. Long Yichen demi gengsi doang. Sampai tabungan buat mati aja dikeluarin. Mama jangan bilang gitu. Yi Chen, gue yang bikin kamu susah. Kita suami istri satu hati. Gak perlu banyak bicara, ini kewajiban kita. Lagian, yang untung terakhir ya kita. Jangan salahin gue kalau nggak ingetin. Anak muda. Kamu ngerti nggak apa itu? Uang yang udah di tangan. 2 juta tukar selembar kertas, kamu untung besar. Dunia investasi penuh ketidakpastian. Cuma kalian aja yang nggak bisa lihat peluang. Nggak usah banyak omong.
Kontrak udah dikasih uangnya mana? Ayo 20 juta beli kontrak gue. Jangan memotong garis atau melihat dulu. Aku adalah ibu mertuanya. Siapa yang bisa datang sebelum aku? Bu, kenapa kau selalu ingat dirimu sendiri? Ini adalah menantu. Apa yang harus dilakukan? Selain itu, dia mengatakan bahwa situs ini dapat menghargai. Aku memberinya tanah ini. Dia harus berterima kasih padaku. Istri saya tidak menjual tanah ini terlebih dahulu. Dalam kasus Yichen, Hei, aku bilang dia bodoh atau kau bodoh. Aku bilang padamu, jangan belajar dari Anda. Seperti anak perempuan yang kehilangan uang. Long Yichen, bayar? Kau benar-benar ingin aku membeli. Ini masih bisa palsu. Uang ini tentu saja. Gunakan dekat dengan keluarga Anda terlebih dahulu. Sekarang saya pikir itu keluarga. Saya harap Anda tidak menyesal. Siapa yang menyesal? Aku 20 juta. Akhirnya saya terkejut. Ops, hahaha. Aduh, keluarga kalian, jangan berakting di sini lagi. Ingin berbohong kepada kami untuk menjual kontrak. Baiklah, aku akan. Sekarang setiap kontrak yang saya beli, beri 1% lebih sedikit. Semakin lama Anda menjual, semakin sedikit uang. Beli saya berikan uang sekarang. Bisakah tanah itu benar-benar memasuki zona pengembangan? Yakinlah. oh kalian punya wajah yang muncul di sini. Ini bukan investasi di properti yang rusak. Long Yichen? Ayo kita pergi. Yakinlah, tunggu sampai hasilnya diumumkan. Mereka akan tutup mulut. Waduh istri, apa yang kita sembunyikan? Putri Anda, ada masalah dengan otak ini. Kalau bersama dia, bisa-bisa malu mati. Semuanya. Daerah pengembangan baru sudah dikonfirmasi. Saya akan mengumumkannya untuk kalian. Ah, pasti desa Weiyang. Ah, Long Shao kita sudah mengeluarkan uang banyak membeli tanah itu. Apalagi nunggu hoki aja. Long Shao, jangan sampai kontrak-kontrak itu berubah jadi kertas bekas. Jangan sampai nangis di pelukan Xiao Yun. Ribut. Daerah yang akan dikembangkan secara intensif adalah Desa Weiyang. Ah, benar juga Desa Weiyang. Yichen, gimana kamu tahu? Ini. Long Yichen, kembalikan tanah saya. Mama kamu ngapain sih? Dulu kan kamu yang rela menjual tanah itu ke Yichen. Jual-jual apa sih? Saya gone sudah ditipu. Sama kalian berdua suami istri. Kalau tidak desa Weiyang, tempat yang bagus itu, masa saya jual ke kalian? Baiklah, coba kamu jelaskan. Gimana saya menipu kamu? Kamu kan sudah tahu duluan kalau desa Weiyang akan dikembangkan jadi daerah inti. Ini namanya bukan tipu apalagi. Soal desa Weiyang, sudah saya bilang ke kamu. Cuma kamu sendiri yang gak percaya. Malah ambil 20 juta dari saya. Masih ingat nggak? Gak usah banyak omong. Kalau kamu gak kembalikan tanah itu, case saya gak akan berhenti. Ya betul, Kembalikan tanah saya. kembalikan. Kembaliin ke kamu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi 20 juta itu harus dikembalikan utuh tanpa kurang sedikit pun. Ya udah dikembalikan. Aku kan udah punya tanah itu. Masih kurang apa 20 juta? Wali kota, aku ingat kayaknya. Ada hal lain yang mau diumumin ya? Betul, aku memang lupa satu hal. Desa Weiyang memang jadi wilayah pengembangan utama kali ini. Tapi, waktu pengembangannya 10 tahun lagi. 10 tahun. Menantu yang baik, lihat dong bisa nggak beli lagi tanah itu. Menantu yang baik, kita harus bahas-bahas nih. Direct lu, Anda nggak ke kantor jadi nggak tahu. Orang yang interview di perusahaan kita, banyak banget sampai nggak muat. Kok bisa sebanyak itu? Aku juga nggak tahu. Orang-orang ini dulu elit di luar. Dulu kita susah banget narik mereka. Dirut Liu ini kan sebenarnya bagus. Kenapa malah cemberut? Posisi lain sih masih oke. Tapi tulang punggung RD perusahaan, aku nggak nemu-nemu. Kok kamu bisa datang? Aku ini kan. Dengar kamu kekurangan SDM. Sebagai kakak ipar, ya harus turun tangan dong. Kamu dulu ngerugiin investasi keluarga kami. Aku belum minta pertanggungjawaban. Bisnis itu kan penuh ketidakpastian. Aku juga rugi banyak kok. Tapi hari ini aku datang untuk merekomendasikan seorang talenta. Orang ini karakternya penyendiri. Kayaknya kamu harus ketemu langsung. Kalau misalnya dia emang berbakat, aku nggak masalah ketemu langsung. Baiklah, kalau perlu, aku bisa jadwalkan untuk malam ini. Baiklah. Wanita brengsek, aku ingin melihat. Kalau kamu kotor,
Apakah Long Yichen masih akan mencintaimu? Manajer Liu, apa kita harus memberitahu Manajer Long? Tidak perlu, dia juga sibuk. Aku bisa sendiri. Turunlah. Baik. Sudah, jangan khawatir. Aku hanya akan menemui Chen Hao yang merekomendasikan peneliti andalan itu. Wang Xiao, kenapa kamu di sini? Wah, Putri Liu. Akhirnya datang juga. Wang Xiao, maaf. Mungkin aku salah kamar. Bukannya kamu datang untuk urusan saham teknologi. Peneliti di bidang obat-obatan. Selalu menjadi sumber daya langka di dunia. Dan aku Wang Wenqian. Kebetulan kenal beberapa. Di Inggris. Ilmuwan dari Institut Obat-obatan terkemuka. Miss Liu. Tidak mau bicara kerja sama denganku. Wang Xiao. Katakan saja langsung. Kamu ingin bagaimana cara kerja sama? Aku tidak minum alkohol. Cara kerja samanya sederhana. Asal kamu membuatku senang. Orangnya pasti akan kuberikan. Baik, aku akan main dadu denganmu. Liu Xiaoyun. Bermain bodoh denganku. Yang kumaksud dengan main adalah temani aku malam ini. Mengerti? Tidak mungkin. Bermain apa jadi gadis suci? Kalau bukan karena tidur dengan pria, kamu bisa dapatkan Wei Yang Development Zone. Ada kabar terbaru. Tidur dengan orang lain tapi tidak dengan aku. Apa kamu merasa pusing dan kaki lemas? Bukan hanya alkohol. Aku juga sudah mengutak-atik airnya. Hahaha. Wang Xiao, tolong lepaskan aku. Lepaskan kamu. Tentu saja bisa. Asal kamu membuatku senang. Apa saja boleh. Wang Xiao, lepaskan aku. Minta tolonglah. Terus minta tolong, semakin kamu minta tolong, aku semakin bersemangat. Ah. Aku akan membunuhmu, tapi aku juga ingin bersenang-senang. Long Yichen. Aku belum mencari kamu. Kamu sendiri yang datang. Yichen. Tidak apa-apa. Sini. Pukul dia sampai mati. Tangan yang mana? Aku adalah Wang Xiao dari Tiandu. Kamu tidak bisa menyentuhku. Tanya tangan yang mana. Aku punya koneksi. Kalau kamu menyentuhku, keluarga Liu tidak bisa melindungimu. Berarti 2 tangan. Hahaha, aku mau. Aku mau kamu mati. Ayah, cepat selamatkan aku. Ada anak haram yang mau membunuhku. Ayah. Bayar aku lehek Saipa. Orang yang tidak tahu diri. Berani melawan keluarga Wang. Apa aku harus kasih kamu muka? Berani, jangan pergi. Tunggu aku menghancurkanmu. Masih belum cukup dipukul. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan ini, ya udah gak usah. Anakku. Ini. Saipa Yang Berni. Ia Long Yichen. Aku cuma mau main-main sama ceweknya. Lepas kesel. Nggak nyangka dia datang secepat itu. Terus gimana? Ayah. Keluarga Wang kita bakal punah. Ayah. Long Yichen. Aku bakal bunuh kamu. Halo, Long Shuai, ada masalah. Rumah leluhur yang ditinggalkan orang tuamu bakal dilelang. gak masuk akal. Siapa yang berani? Sumi Kuo, dia diam-diam beli asosiasi manajemen tanah. Paksa beli rumah leluhur keluarga Long. Sumikuo. Kamu harus mati, kamu harus mati. Aku berangkat ke lelang sekarang.
Siapkan uang tunai 10 miliar untukku. Sedikit untung bukan maksudku. Rumah leluhur keluarga Long tidak berharga banyak. Tolong dimaklumi. Kenapa wajahmu cemberut? Apa kamu malu sama aku? Apa sih? Kamu kan wanita yang paling aku cintai. Dan aku tahu, kamu melakukan ini untukku. Kalau orang lain, dia minta juga belum tentu mau. Untung kamu masih punya hati. Wah, ini bukan Tuan Mikuo. Lama tidak berjumpa. Tuan Mikuo masih segagah dulu. Makin muda aja. Wah, siapa ini? Bukan si anjing peliharaan Xiaoyun. Long Yichen. Kok bisa rumah tua keluarga sendiri? Bisa hilang. Mungkinkah teknik menjilatmu kurang bagus? Sumikuo, aku sarankan kamu diam. Hati-hati, mulutmu bisa bawa bencana. Siapa sih anak muda ini? Berani bicara seperti itu sama Tuan Mikuo? Aku juga nggak tahu. Semuanya aku kasih tahu ya. Dia itu tokoh terkenal di Tiandu. Anak haram keluarga Long. Spesialis hidup dari wanita. Long Yichen itu ternyata dari keluarga Long. Nggak heran kalau sopan santunnya nggak ada. Sama kayak orang tuanya yang sudah meninggal. Memang hina. Minta maaf sama keluargaku. Berani sekali. Berani bertindak di acara lelang. Hei, siapa saja, usir Long Yichen keluar. Batalkan hak lelangnya. Sudahlah, Yichen, tenang dulu. Meskipun demi rumah leluhur. Kejadian hari ini, aku Long Yichen akan ingat. Gaya keluarga Longmu. Hari ini aku sudah merasakan. Sudahlah, nggak usah banyak bicara. Kita ketemu di lelang. Para tamu yang terhormat, maaf menunggu. Saya umumkan lelang hari ini. Resmi dimulai. Lelang hari ini. Pertama-tama yang dilelang adalah sebuah rumah tua di pusat kota. Rumah ini punya sejarah luar biasa. Dulunya milik keluarga Long, keluarga kaya di Tiantu. Hari ini Simua Yang Hader bisa ikut lelang rumah ini untuk mengembalikan kejayaan. Rumah mewah nomor 1 di Tiandu. Luas tanahnya 1.500 meter persegi. Harga awal 1 miliar. Setiap kenaikan minimal 100 juta. Saya umumkan. Lelang dimulai. Luas halaman 1.500 meter persegi. Harga pembukaan 100 juta. Sen siap kinaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Saya umumkan lelang dimulai. 150 juta. 200 juta. Kok bisa naik segitu? Cuma rumah tua aja. Pasti ada yang main di belakang. 300 juta. Gak mungkin. Saya udah cari tahu. Dulu waktu keluarga Long beli rumah tua, paling cuma 30 juta. Yichen gimana dong? Long Yichen, kamu jadi apa sih? Mau minta rumah lagi? Mimpi. Tuan Mikuo memang dermawan. 300 juta sekali. Ada lagi. Yichen, kalau kamu beneran mau, aku bisa pinjam uang. Yang baik, cuma 300 juta. Uang segitu, gak perlu anakku yang turun tangan. 500 juta. Long Yichen nawar 500 juta. 500 juta sekali. Tunggu. Mama kenapa datang? Long Yichen, uang dari mana? Apa kamu nyolong uang perusahaan kita? Dasar pencuri. Hahaha. Mama, kamu salah paham. Yichen nggak pernah pakai uangku. Xiaoyun, kamu masih anakku nggak sih? Pria ini nyolong uang perusahaan. Kamu malah bela dia. Hahaha. Sudah kuduga, si pengangguran yang hidup dari orang lain ini. Bagaimana bisa mengeluarkan 500 juta? Ternyata korupsi uang negara. Sumikuo, ini urusan keluarga kami. Tidak ada hakmu untuk ikut campur. Lagi pula, uang yang aku pakai adalah uangku sendiri. Hah? Ahaha, sungguh lucu. Kamu cuma menantu mana ada uang. Sepengetahuanku, sejak keluarga Long bangkrut, Long Yichen hidup dari mengemis. Sampai sekarang pun tidak punya pekerjaan tetap. Aku meragukan kualifikasi Long Yichen untuk ikut lelang. Aku minta panitia segera memeriksa aset Long Yichen. Bapak Long sesuai aturan rumah lelang. Peserta lelang berhak meminta pemeriksan aset peserta lain untuk menjaga keadilan lelang. Mohon kerjasamanya untuk diperiksa. Bisa pakai milikku. Maaf, hanya rekening pribadi peserta lelang yang bisa lolos pemeriksaan aset. Long Yichen berani nawar, tapi tidak bisa bayar. Sudah bertahun-tahun, kamu tetap saja sampah.
Sumikuo, jangan buru-buru. Nanti kamu yang malu. Mohon segera diperiksa. Apa? Kartu emas Long. Hanya ada 3 di seluruh dunia. Kenapa kamu punya? Tidak mungkin. Sampah ini mana mungkin punya kartu emas Long. Wali kota saja cuma punya 1. Sampah ini mana layak. Pasti palsu. Ya. Ini pasti palsu. Kalau ini benar kartu emas Long, aku akan sujud dan menyembahmu. Memanggilmu ayah. Sumikuo, jangan panggil aku ayah. Dengan anak sepertimu, aku lebih baik mati sekarang. Pembawa acara, benar atau palsu? Cek saja langsung. Oh iya. Verifikasi aset. Hahaha. Aku bilang ini palsu. Long Yichen, kupikir drama ini akan segera berakhir. Pembawa acara, tolong usir mereka keluar. Tuan Long, verifikasi aset gagal. Silakan keluar. Atau aku akan memanggil satpam. Long Yichen, aku akan membeli rumah leluhurmu. Lalu membangun toilet di atasnya. Agar keluarga Long menjadi bahan cemoohan selamanya. Hahaha. Hasil verifikasi aset. Berhasil. Saldo di kartu. Tidak mungkin. Pasti mesin verifikasi rusak. Aku minta verifikasi ulang. Datangnya Tuan Kota. Tidak perlu diverifikasi lagi. Aku yang menjamin. Kartu ini milik Long Yichen, milik Tuan Long. Tuan Kota datang langsung ke tempat kejadian. Betapa terhormatnya ini. Tuan Kota malah membela si sampah ini. Long Yichen ini. Sebenarnya siapa sih? Tuan Long, aku datang terlambat. Kamu sudah berusaha. Sialan. Long Yichen ini. Bahkan Tuan Kota pun dia suap. Chen Qiming menerima suap. Kembali ke ibu kota. Aku harus bersatu dengan keluarga lain. Impeach dia. $500 juta sekali. Terjual. Selamat kepada Tuan Long Yichen Long. Kembali mendapatkan rumah leluhur. Xiao Yun kamu. Ini adalah hakmu. Aku suka menaklukkan. Bukan ditaklukkan. Kakek tidak baik. Ada masalah besar. Long Yichen si sampah itu membuat marah keluarga Wang dari Tiandu. Sekarang keluarga Wang mencari keluarga Liu. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Baru saja, aku menerima telepon dari Wang Tianhu. Dia bilang, cek ke Long Yichen. Hari ini tidak berlutut dan minta maaf kepadanya. Dia akan menghancurkan keluarga Liu. Long Yichen ini, sampah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Wang ini, bisa dia ganggu. Benar-benar bencana. Kakek, keluarga Wang sangat berkuasa. Bukan yang bisa kita lawan. Kita harus bagaimana sekarang? Cepat. Panggil keluarga kedua ke sini. Ya. Long Yichen, kamu binatang. Kamu tahu kamu menyinggung siapa? Kamu ingin mati. Jangan libat can kill Yargalu. Kakak ipar, apa maksudmu? Ya Xiao Cheng. Apa yang terjadi? Kenapa terburu-buru memanggil kami? Kamu harus tanya menantumu yang baik. Bagaimana dia menyinggung kepala keluarga Wang? Apa? Menyinggung kepala keluarga Wang Yichen. Kenapa kamu bisa menyinggung keluarga Wang? Anaknya sudah mengganggumu. Aku akan membuatnya tidak punya keturunan. Apa? Kenapa kamu bisa bertindak sekejam itu? Keluarga Wang bukanlah orang yang bisa kita Sudahlah. singgung. Keluarga Wang saja. Aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Menyelesaikan. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Kamu pakai apa untuk menyelesaikannya? Bagaimana aku menyelesaikannya? Tidak perlu kamu khawatir. Nanti kamu akan tahu. Tidak perlu kamu khawatir. Kamu sudah menyinggung keluarga Wang. Sekarang kill Yarga, Wang sedang merah perkira. Cuma dengan satu kata dari keluarga Wang, seluruh keluarga Liu kita akan hancur. Long Yichen, kamu bencana. Aku sudah tahu kamu tidak akan tenang. Sekarang kamu sudah membahayakan kita semua. Kamu senang sekarang. Sudahlah. Berisik apa lagi? Kamu. Segera pergi dengannya untuk mengurus perceraian. Hanya dengan membuatnya memutuskan hubungan dengan keluarga Liu kita. Baru kita bisa selamat. Benar. Harus bercerai. Seperti ini. Baru kita bisa selamatkan keluarga Liu kita. Kami juga mendukung perceraian. Masalah yang kamu buat kamu sendiri yang selesaikan. Jangan libatkan kami. Benar. Cepat bercerai. Kamu sudah membuat masalah besar. Kamu masih punya hak apa? Untuk tetap berada di sisi Xiao Yun. Kamu pikir apa? Aku menghormati pilihanmu. Kenapa? Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Kenapa tidak menjalani hidup yang baik-baik saja? Pergi berantem dengan keluarga Wang. Sekarang malah menyeret keluarga Liu. Kamu mau aku ngapain?
Oke. Aku ngerti. Aku belum selesai bicara. Aku memilih. Menghadapi kesulitan bersama suamiku. Agar tidak menyeret keluarga Liu, aku memutuskan semua hubungan dengan keluarga Liu. Xiaoyun, kamu bilang apa? Kamu gila ya? Kamu demi seorang yang cuma bisa makan gaji buta. Kamu mau putus hubungan sama kita? Nggak boleh. Aku nggak setuju. Hari ini kamu harus cerai sama dia. Nggak. Aku nggak akan cerai. Kalau memang mau cerai, kenapa aku harus nunggu 6 tahun? Kakek. Kalau kamu mau putus hubungan sama aku, usir aku dari keluarga Liu. Kakek. Jangan ragu lagi Sepet ambil keputusan. Dia sudah bilang begitu. Kalau gitu usir dia. Selamatkan keluarga Liu itu yang paling penting. Masalah ini, aku akan urus. Pasti nggak akan ngaruh ke keluarga Liu. Kalian juga nggak perlu mengusir Xiaoyun dari keluarga Liu. Kamu bilang nggak ngaruh yang nggak ngaruh. Kamu pikir kamu masih anak keluarga Long. Kamu cuma bisa makan gaji buta. Long Yichen. Kamu berani-beraninya mengomentari keputusan kakek. Jangan banyak omong. Kamu siapa sih? Aku umumkan secara resmi. Liu Xiaoyun diusir dari keluarga Liu. Selamanya nggak boleh kembali. Xiao Hao. Sebarkan kabar ini. Jangan biarkan dia merusak keluarga Liu lagi. Mengerti? Long Yichen. Liu Xiaoyun. Kalian sendiri yang bikin masalah. Selesaikan sendiri. Cepat minta maaf sama kakek. Kali lagi, Mama akan cari jodoh yang lebih baik buat kamu. Benda tak berguna ini. Dia bahkan nggak bisa lindungi istrinya sendiri. Mau dia buat apa lagi? Baik. Aku harap kalian nggak akan menyesali keputusan hari ini. Menyesal? Nggak mungkin. Xiaoyun, tenang aja. Aku udah bersumpah. Aku akan selalu baik sama kamu. Aku percaya kamu. Aku selalu percaya sama omongan kamu. Sudah. Karena hubungan udah diputusin. Sekarang, kita harus urus hal lain. Xiao Hao. Panggil semua orang keluar. Tangkap Long Yichen. Dengar nggak? Semua keluar sekarang. Kakek, kalian mau ngapain? Ngapain? Tentu aja mau tangkap Long Yichen. Bawa ke Wang buat dihukum. Kita berdua kan udah putus hubungan sama Liu. Kenapa? Untuk jaga-jaga. Wang itu pengaruhnya besar. Cuma dengan tangkap dia dulu buat minta maaf. Keluarga Liu nggak bakal kena imbas. Kakek, kalian mau ngapain? Xiaoyun. Jangan keras kepala lagi. Apakah kamu mau mati bareng dia? Kalau kamu mau tangkap Yichen, kalau begitu tangkap saya juga. Hanya keluarga Wang kecil ini saja. Lihat saja kalian yang ketakutan ini. Saya akan ikut dengan kalian. Biarkan kalian melihat bagaimana saya menyelesaikannya. Yichen, jangan pergi. Tenang saja, saya bisa menyelesaikannya. Kalau begitu saya ikut denganmu. Kamu. Bagaimana saya bisa punya anak durhaka seperti kamu? Sudah lama saya tahu dia tidak punya hati nurani. Kalau begitu, ayo pergi. Nan Liu, Kui Jianzhou, Hong Ye. Para penjahat terkenal di Tiandu ini. Ternyata semuanya dari keluarga Wang. Wang. Kepala keluarga Wang. Long Yichen. Kami sudah membawanya ke sini. Anda bisa membalas dendam. Dan menuntut keadilan. Tapi masalah ini. Dengan keluarga Liu kami. Sama sekali tidak ada hubungannya. Benar-benar. Mereka berdua suami istri. Sudah kami keluarkan dari keluarga. Mohon. Jangan salahkan keluarga Liu kami. Baik. Apa yang kalian lakukan? Saya sangat puas. Senang Anda puas. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan melawan saya? Wang Tianhu, sekarang saya beri kamu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta ampun. Kalian semua dengarkan. Dia bilang suruh saya berlutut padanya. Long Yichen. Kamu pikir kami tidak tahu latar belakangmu? Latar belakang saya. Kalau kalian sudah tahu,
Kenapa saya masih berani bersikap seperti ini? Yi Chen, gimana nih? Gak apa-apa. Long Yichen, kamu pasti mati hari ini. Betul. Untung kita cepat-cepat putus hubungan sama kamu. Kalau enggak, sampai keluarga Liu kita bisa ikut kena getahnya. Long Yichen, kamu terlalu naif. Berani lawan aku. Kakucin Kilyarga Wang Kira. Bukan hal yang bisa kamu bayangkan. Aku sarankan, jangan macam telur ketemu batu. Aku kasih kamu satu kesempatan. Sekarang langsung jongkok. Dan lewat dari sini. Aku bakal lepaskan kamu. Kamu masih diam aja di situ. Perintah kepala keluarga Wang gak denger ya. Cepet jongkok dan lewat. Long Yichen kamu tuli ya. Kamu cari mati sendiri gak urusan kita. Jen Kian Pawa Xiaoyun Kira. Cepet lewat. Kalau kalian semua mau mati, aku bakal kabulkan. Tianji penjaga mana? Bawahan siap. Tianji, kasih tahu mereka. Siapa aku? Salam hormat untuk Long Shuai dari Wenjiang. Tidak, nggak mungkin. Kok kamu bisa jadi Long Shuai? Wang Tianhu nggak nyangkakan. Di matamu aku cuma sampah. Tapi ternyata aku adalah Long Shuai yang berkuasa, yang berada di atas segalanya. Kakek Liu. Anda juga nggak nyangkakan. Di matamu aku cuma bisa makan gaji buta. Tapi ternyata aku adalah Long Shuai dari Wanjiang yang punya pasukan jutaan. Ayah ibu kalian juga nggak nyangkakan. Padahal kalian selalu mau usir aku dari rumah. Dan mau paksa pisahin kita. Tapi tak disangka. Aku masih punya kekuasaan sebesar ini. Sebenarnya kalian semua bisa menjadi orang-orang terdekatku. Berbagi kemewahan bersamaku. Tapi kalian sangat mengecewakanku. Yichen, aku salah. Ini semua karena kakek yang ceroboh. Mengingat kita satu keluarga. Tolong maafkan kesalahan kami. Ampuni kami. Asalkan kau bilang, aku akan segera mengembalikanmu dan Xiaoyun. Kembali ke keluarga Liu. Iya. Yi Chen, sebenarnya, kami selalu menganggapmu menantu yang baik. Menantu yang baik. Wajahmu berubah cepat sekali. Kalau aku bukan Long Shuai, apakah kalian akan bertobat? Akan meminta maaf? Tidak. Kalian hanya peduli pada keuntungan. Ikatan keluarga tidak ada artinya bagi kalian. Saat kalian mengusirku dan Xiaoyun dari keluarga Liu, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Hari ini tujuanku sederhana, yaitu membersihkan keluarga Wang, menghabisi musuh. Tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Anggap saja aku seperti anjing. Keluarga Wang mulai hari ini akan mengabdi padamu. Kasus pembantaian keluarga Long dulu. Apakah kau pernah berpikir untuk memberiku kesempatan? Tianji, buang semua anggota keluarga Wang ke perbatasan. Untuk dinas seumur hidup. Ya, Perci, aku tidak mau dibuang. Yichen, aku salah. Kakek seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Yichen, semua salahku. Aku tidak berguna. Aku buta marah. Maafkan aku. Kesempatan. Aku juga pernah memberimu, tapi kamu tidak menghargainya. Mengingat kamu juga tidak melakukan kesalahan besar. Aku tidak akan menuntutmu, tapi di masa depan. Jika aku mendengar kamu menggunakan namaku untuk berbuat jahat, akan kutangani sendiri. Xiaoyun, aku sudah bilang, setelah semua ini selesai, aku akan memberitahumu segalanya. Nyonya Longku, ayo. Aku akan membawamu melihat kerajaan yang kubangun untukmu.